Menjadi seorang yang disebut pemaham Putin adalah salah satu tuduhan terburuk yang bisa diarahkan kepada seseorang di Eropa berbahasa Jerman. Biasanya tuduhan itu datang dari orang-orang yang merasa sangat yakin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Rusia. Namun, apakah Barat benar-benar dapat memahami apa yang menjadi tujuan para lawannya? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Dan bersama saya untuk kedua kalinya adalah Ibu Dr. Petra Erler, seorang ilmuwan politik Jerman dan mantan sekretaris negara di Jerman Timur. Bersama suaminya, Günther Verheugen, ia baru-baru ini menerbitkan buku berjudul Der Weg zum Krieg, yang panjang menuju perang. Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen. Eskalation statt... Rusia, Ukraina, dan Barat, eskalasi alih-alih relaksasi. Petra, selamat datang kembali. Terima kasih, Pascal. Mari kita mulai, mungkin dengan pengalaman pribadimu. Kamu pernah aktif di dunia politik di Jerman Timur ketika reunifikasi terjadi. Kamu juga berperan aktif agar hal itu bisa terwujud. Bagaimana rasanya? Bagaimana pengalamanmu? Apakah Jerman Barat, apakah pihak Barat saat itu memahami Jerman Timur? Dan apakah penyatuan itu berlangsung seperti yang kalian ditengtung pada waktu itu? Das sind viele Fragen in einer, lieber Pascal. Itu banyak pertanyaan dalam satu, Pascal yang terhormat. Dulu kami di Jerman Timur mengadakan pemilu pada 18 Maret 1990, dan pertanyaannya hanyalah dengan cara apa kami ingin menjadi bagian dari Republik Federal Jerman. Apakah kami bergabung secara setara berdasarkan pasal 146 Undang-Undang Dasar, ataukah melalui keanggotaan berdasarkan pasal 27? Mayoritas warga di Jerman Timur dengan jelas menyatakan kami ingin jalur keanggotaan. Uweng pemerintahan proses gemdisetsiedet temu sengit tepas. Und einzigen demokratischen DDR-Regierung sehr begrenzt waren, denn ein Beitritt nach Artikel 23 bedeutet, sebab bergabung berdasarkan pasal 23 berarti menundukkan diri dalam banyak hal pada aturan yang telah ditetapkan oleh Republik Federal Jerman lama untuk dirinya sendiri. Sementara itu, bentuk penyatuan lain akan menghasilkan misalnya sebuah konstitusi bersama dan membuka ruang untuk membahas hal-hal penting seperti apakah akan memiliki lagu kebangsaan bersama serta sejauh mana pengalaman dan pencapaian dari RDR dapat mengalir ke dalam negara baru ini. Sebab, tidak diragukan lagi, pada di sebuah negara baru. Saat itu, saya berdoa atas integrasi ke dalam komunitas dan diperangi saya satu wamarit atas dipelakau prinsip kita melakukannya sepenuhnya sendiri. Das machen wir ganz allein. Und diese Devise kam aus Bonn. So nach dem Motto, dan prinsip itu datang dari Bonn, dengan sikap seperti, kami tidak punya urusan di sana, kami tidak perlu berbicara dengan siapapun, dan orang Jerman Barat pasti bisa menanganinya. Namun, itu bukan posisi kami. Kami percaya bahwa semua anggota komunitas Eropa, tetapi juga komunitas bangsa-bangsa, memiliki hak untuk mengenal kami. Siapa sebenarnya kami ini? Sebab konflik Timur Barat telah menyebabkan tidak adanya minat besar dari Barat terhadap Timur. Tetapi justru ada minat besar terhadap Barat. Karena itu kami waktu itu ke kepresidenan Irlandia. Demzufolge sind wir damals zur irischen Präsidentschaft gefahren. Ich habe den Außenminister Merkel begleitet. Saya mendampingi Menteri Luar Negeri Merkel, dan di sana kami menyampaikan tuntutan kami serta berkata, kami ingin ikut terlibat. Kami ingin kalian mengenal kami. Namun kami juga ingin menegaskan kepentingan kami sendiri. Karena kami sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa Republik Federal Jerman lama tahu segalanya tentang apa yang penting dan benar bagi Jerman Timur dalam Jerman yang bersatu. Dan pertanyaan pertama dari pihak Irlandia adalah, kalian sudah minta rakungan yang gensyur. Lalu ada jadi strategis selama 2 jam. Di sini minum whisky Irlandes panel Whisky meines Lebens getrunken. Und dann kam ein Berater des Ministerpräsidenten und hat gefragt, Petra. Lalu datanglah seorang penasihat Perdana Menteri dan bertanya, Petra, jadi apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami berbincang dengan baik dan setelah 2 jam sidang dilanjutkan kembali secara resmi. Orang-orang Irlandia berkata kepada kami, kami akan mendukung kalian. Kalian akan segera menjadi bagian dari kami. Jadi sekarang pun kalian berhak menyampaikan pendapat dan memperkenalkan diri dengan siapa kami
dan sebaliknya. Hal itu tidak disukai di Bonn. Amal sekali tidak. Namun mereka terlibat pada Zenobed mina kameram tooth secara aktif bahwa konflik internal Jerman dengan Eropa. Also das war in dem Fall ein positiver. Dalam hal ini, itu merupakan proses yang positif, yang kemudian juga membuat kalian dari Timur dapat menyampaikan aspirasi kalian dalam struktur Uni Eropa di masa depan. Saat itu masih merupakan kawasan ekonomi. Itu hal yang positif. Barat berhasil melakukannya dengan baik, mengintegrasikan Jerman Timur, dan memulai sebuah proses yang akhirnya berhasil. Der schlussendlich erfolgreich war. Penting untuk diingat bahwa pada waktu itu, kita memiliki seorang presiden komisi, Jacques Delors. Jacques Delors adalah orang pertama yang benar-benar memahami bahwa perkembangan setelah runtuhnya tembok Berlin akan menjadi sangat sulit diprediksi. Ia mengatakan di hadapan Parlemen Eropa bahwa kita, dalam hal ini Jerman Timur, memiliki hak untuk memutuskan sendiri bagaimana kita ingin menjadi bagian dari Eropa. Berdasarkan klausul lama yang termasuk dalam Perjanjian Pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa, Republik Federal Jerman memang selalu menganggap Jerman Timur sebagai bagian dari wilayah ekonominya. Dan dia tetap membuka jalan dan berkata, kalian bisa datang sebagai negara yang setara atau melalui jalur penyatuan dengan Republik Federal Jerman. Dan hal itu menciptakan suasana yang cukup positif di dalam komunitas Eropa saat itu, setidaknya terhadap kami. Thatcher bersikap lebih positif terhadap pemerintah Jerman Timur dibandingkan terhadap Helmut Kohl. Orang Prancis memperlakukan Perdana Menteri Jerman Timur dengan sangat ramah, karena itu adalah Jerman yang berbeda. Kalau boleh dikatakan, bukan yang datang dengan cara mendominasi, melainkan yang bersikap rendah hati. Und wie ging das dann weiter? Also, Dan bagaimana kelanjutannya? Maksud saya juga dalam hal saling memahami. Saya masih ingat dengan baik, saya lahir tahun 85, jadi terlalu muda untuk benar-benar mengingat penyatuan negara-negara itu. Tapi saya masih ingat dari masa kecil saya, bahwa saya sering menonton televisi Jerman, dan di sana sering dibahas bagaimana keadaan orang Jerman Timur, dan apa yang terjadi di Timur. Ketegangan antara Besserwisses dan Jämmerosses. Itu adalah topik yang sering muncul di televisi berbahasa Jerman. Jadi bagaimana proses penyatuan itu berlangsung, yang juga sangat berkaitan dengan saling memahami. Dan kamu sudah menjelaskan, di RDA kerinduan terhadap Barat sangat besar, saya kira. Sementara sebaliknya mungkin tidak begitu. Umgekehrt vielleicht nicht unbedingt. Nah, akan menjadi kesalahpahaman jika berpikir sejak awal bahwa seluruh proses itu hanya bersifat positif. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kami mendapat dukungan dari banyak negara Eropa, bahwa kami memiliki hak untuk tampil di dalam komunitas Eropa, berbicara dengan Delors, berbicara dengan para kepala negara dan pemerintahan. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu disukai oleh Republik Federal Jerman. Karena tentu saja kami tidak hanya berkata, kami ada di sini. Tetapi kami tinjau masalah-masalah yang kami lihat dalam proses ini. Dan intinya adalah bahwa semua negara anggota dalam komunitas Eropa harus menyetujui agar melalui keputusan Dewan dan berpartisipasi dalam penyatuan Jerman tersebut. Dan saya baru jauh kemudian memahami betapa pemerintahan federal lama membenci kenyataan bahwa kami misalnya mengatakan kami tidak ingin hanya bergantung pada pendanaan dari Jerman Barat, melainkan kami berpikir bahwa penting juga agar solidaritas Eropa hadir langsung di wilayah-wilayah baru, supaya masyarakat di sana juga merasa menjadi bagian yang terintegrasi. Hal itu sepenuhnya bertentangan dengan konsep Helmut Kohl, misalnya. Dan sangat baik bahwa kami pada waktu itu mendapat dukungan dari Komisi Eropa. Orang pertama yang menyatakan dukungan adalah Bangemann dari Partai Liberal. Namun, itu merupakan perjuangan yang berat. Dan setiap kali kami mengajukan tuntutan, itu selalu menjadi perjuangan yang sangat-sangat sulit, yang lebih sering harus dilakukan secara tersembunyi daripada di depan umum. Dari situ terlihat bahwa kami memiliki rasa percaya diri tertentu.
Und daraus erkennst du, dass wir ein gewisses Selbstbewusstsein hatten. Wir hatten das Selbstbewusstsein, egal ob wir Kami memiliki kepercayaan diri, entah kami bergabung atau berdasarkan pasal 146, kami punya sesuatu untuk disampaikan, dan kami menyampaikannya dengan cara yang menguntungkan bagi Republik Federal baru. Karena cukup cepat menjadi jelas, setidaknya bagi kami, bahwa ini tidak akan menjadi hal yang mudah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Dan saat itu saya tidak tahu bahwa dalam 4 tahun, 50% warga Jerman Timur akan menjadi pengangguran. Tapi saya juga tahu bahwa perusahaan-perusahaan kami tidak kompetitif. Pertanian kami tidak kompetitif. Tidak mungkin bersaing di pasar yang tidak dikenal tanpa hubungan dan tanpa strategi pemasaran dalam semalam. Namun pada tahun 1990 pun saya belum tahu seberapa parah keadaan menjadi. Dan di samping itu muncul pula bisa dibilang masalah politik. Und dazu kam eben das sozusagen politische Problem. Und das politische Problem ist, dass wir... Masalah politiknya adalah bahwa sudah ada sikap ganda. Di satu sisi, hampir tidak ada orang di Jerman Barat yang siap menghadapi kenyataan bahwa hanya akan ada penyatuan Jerman. Dan mereka juga memiliki pandangan yang jelas. Pandangan yang dipengaruhi oleh Perang Dingin. Itu berarti mereka tidak bisa apa-apa, ekonominya tidak berfungsi, tidak ada yang berjalan. Sementara, di Jerman Timur ada harapan yang berlebihan, yang tampak dalam anggapan orang Jerman Barat bisa melaksekannya dengan lebih baik. Dan kami sekarang harus belajar semuanya dari awal. Tarian antara kesombongan dan kelemahan yang ditetapkan sendiri ini tentu saja menimbulkan dampak yang buruk. Karena cepat atau lambat menjadi jelas bahwa orang Jerman Timur tidak sebodoh yang dikira. Dan bahwa orang Jerman Barat sebenarnya hampir tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di Jerman Timur, atau seperti apa kehidupan di RDA. Dan hal itu menyebabkan sekitar 1994 situasi seperti yang kamu gambarkan. Saya diundang oleh orang Amerika dan mereka juga bertanya, bagaimana dengan kalian? Kalian semua mengeluh Barat tidak puas, Timur tidak puas. Apa penyebabnya? Mereka mengadakan sebuah malam diskusi dan mengajukan pertanyaan pertama kepada seorang anggota Bundestag dari Hessen, apa yang bisa dipelajari Barat dari Timur? Jawabannya tidak ada. Lalu saya berkata, nah itulah masalahnya. Dan malam itu pun berakhir, karena sudah jelas di mana letak masalah penyatuan Jerman, anggapan bahwa seseorang sudah tahu segalanya. Di satu sisi ada mentalitas pemenang, dan sisi lain ada orang-orang yang semakin membebaskan diri bahwa Barat Mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk melompat ke masa kini. Karena apa yang kamu ceritakan di sini terdengar bagi saya sangat seperti mentalitas yang masih mendominasi. Dan mungkin bukan hanya di Jerman, tetapi juga di sebagian besar Eropa. Jadi, di satu sisi ada mentalitas pemenang, dan di sisi lain ada kesadaran ini. Kami selalu tahu yang terbaik, dan orang Rusia, serta semua yang mendukung mereka atau tidak melawan mereka, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu juga melihat kesadaran seperti ini masih bertahan? Terutama dalam bahasa Inggris, kita sering menggunakan Fukuyama dan akhir sejarah. Mentalitas seperti ini, kami memenangkan Perang Dingin. Apakah kamu juga melihat hal itu? Atau menurutmu ada unsur lain yang menghalangi pemahaman terhadap Timur? Jadi saya pikir ini adalah campuran antara ketidakpedulian, kebodohan, mentalitas pemenang, dan kesombongan. Semua itu dipadukan dengan eksploitasi propagandis terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan semboyan, kami adalah pembawa demokrasi, kami adalah pembawa hak asasi manusia. Dan karena itu, sejak awal kami selalu berada di sisi yang lebih baik dari sejarah. Hal itu membebaskan kami dari kewajiban untuk benar-benar peduli terhadap orang lain dan masalah mereka, serta untuk benar-benar berusaha memahaminya. Dan hal ini sudah mulai terlihat dalam hubungan dengan negara-negara anggota baru Uni Eropa saat ini, yaitu mereka yang bergabung pada tahun 2004 dan 2007. Es gibt und
gab und gibt kein Verständnis dafür, was Tidak ada dan tidak pernah ada pemahaman tentang apa sebenarnya transformasi sistem itu. Betapa sulitnya jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang ketika mereka dengan sadar memutuskan untuk membangun demokrasi dan mengubah negara mereka yang sebelumnya merupakan bagian dari RJW atau bekas Uni Soviet. Sama sekali tidak ada. Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang sangat buruk, di mana penulisnya mengeluh bahwa setelah pembubaran Uni Soviet, di Rusia ada Homo Sovieticus. Dan setiap Homo Sovieticus berpikir Putin. jedem Homo Sovieticus stecke ein kleiner Putin. Oh Gott. Je tortuga genio, si original braced. Ich mache jetzt keine Werbung für dieses Buch. Und Saya tidak sedang mempromosikan buku ini. eigentlich nicht. Dan saya berpikir, apakah mereka sebenarnya tidak mengerti bahwa sebuah masyarakat hanya bisa diubah dengan orang-orang yang dimilikinya? Dan bahwa kesediaan orang-orang yang tumbuh dalam sistem lain untuk berubah adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah yang masyarakat berikan kepada dirinya sendiri. Sebuah kekuatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Mengerti, saya bukan pengikut Che Guevara. Che Guevara berangkat dengan keyakinan bahwa ia bisa mengekspor revolusi. Sebaliknya, saya selalu merasa bahwa Barat percaya Che Guevara berhasil. Bahwa ia bisa mengekspor segalanya. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah kesadaran di dalam masyarakat itu sendiri tentang apa yang mereka anggap sebagai jalan yang benar bagi diri mereka. Was sie als richtigen Weg für sich anerkennen. Und wenn man dann sieht, wie in den 90er Jahren Dan ketika kita melihat bagaimana pada tahun 1990-an, baik Komisi Eropa maupun Amerika Serikat menangani runtuhnya Uni Soviet, mereka dengan berani berkata, Ukraina hanya perlu membebaskan diri dari belenggu Rusia, dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka sama sekali tidak memahami bahwa sebuah organisme kenegaraan seperti Uni Soviet, yang dibangun dengan ekonomi terencana dan monopoli, di mana 1 atau 2 perusahaan besar memasok seluruh negeri, tidak bisa begitu saja dipisahkan, dan bahwa Ukraina terhubung dengan Uni Soviet melalui banyak sekali urat nadi kehidupan secara ekonomi, sosial, infrastruktur, dan transportasi. Dan siapapun yang menetapkan tujuan seperti itu sebenarnya tidak memitai masalah yang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Hat in Wahrheit kein Verständnis für die Probleme der Völker. Deine Kamera ist ganz wenig nach oben gerutscht. Kannst du sie wieder ein bisschen... Kameramu agak bergeser ke atas. Bisa kamu turunkan sedikit lagi? Terima kasih. Wie denkst du denn... Jadi, bagaimana menurutmu? Dulu ada momen pada tahun 2001 ketika Vladimir Putin berdiri di Bundestag Jerman dan mendapat standing ovation. Orang-orang berdiri, bertepuk tangan. Dan itu sebenarnya masa yang sangat-sangat penuh harapan. Itu juga masa ketika bisa dibilang masa terburuk dari tahun 90-an bagi Rusia mulai berakhir. Yaitu periode sulit dari tahun 1994 hingga 1999, ketika bahkan harapan hidup di Rusia menurun. Itu benar-benar sesuatu yang perlu diingat. Dan kemudian ada momen ketika hubungan Jerman-Rusia sebenarnya berada di puncaknya, belum pernah sebelumnya, dan tidak pernah lagi setelah itu. Bukankah saat itu ada rasa saling pengertian? Bukankah pada waktu itu Barat memahami penderitaan Rusia dan merasa bahwa Rusia harus diintegrasikan? Atau bagaimana sebenarnya? Also, selbstverständlich war der Auftritt von Putin im Deutschen Tentu saja Bundestag penampilan Putin di Bundestag Jerman memang merupakan salah satu puncak hubungan Jerman-Rusia. Tetapi jelas bukan puncak tertinggi dari hubungan tersebut. Saya pikir pada waktu itu ada rasa lega karena kaum komunis tidak menang, melainkan kandidat yang dipilih oleh Yeltsin dan juga para oligarki yang memenangkan. Dan tentu saja pidato itu juga merupakan tawaran persahabatan untuk kerjasama yang erat dan bersifat kemitraan Jerman dan Rusia. Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. Aber was ich in dieser Zeit kritisiere, Namun yang saya kritik pada masa itu adalah bahwa kita melewatkan kesempatan untuk mengingat betapa banyak penderitaan yang telah kita timbulkan pada rakyat Uni Soviet. Karena Putin bukan berasal dari sembarang kota, keluarganya berasal dari Leningrad, dan mereka juga termasuk korban fasisme Hitler Jerman. Dan hal itu pada waktu itu tidak berperan dalam wawancara manapun, dalam pidato manapun, dalam bentuk apapun.
dan baginya juga tidak berperan. Depues Tanias dari Tobebamannya. Pada Tuesday dicoba berkesempatan yang terluat untuk membahas mengapa bahatlah ketua historis Yesus yang tercermin dalam 27 juta warga Vietnam tewas. Grundlage von die sich in 27 Millionen toten Sowjetbürgern ausdrückt. Das hat man einerseits verpasst. Jadi di satu sisi hal itu terlewatkan. Juga pemahaman bahwa di sini ada seseorang yang memiliki pengalaman langsung tentang betapa mengerikannya perang itu dan juga memiliki hubungan keluarga dengannya. Setiap kali saya berbicara dengan rekan-rekan Rusia, mereka mengatakan kepada saya bahwa tidak ada seorang pun di Rusia yang tidak tersentuh oleh perang itu. Semua keluarga terdampak. 27 juta orang tewas. Jadi setiap orang memiliki kakek, paman buyut, atau seseorang yang gestorben ist. Fehlt hier schlicht jetzt. Apakah di sini sebenarnya tidak ada yang kurang? Mungkin sekarang bukan hanya di Jerman, tetapi di seluruh Eropa. Di Eropa Barat, seperti keadaannya saat ini, ada pemahaman tentang betapa brutalnya kenangan-kenangan itu masih terasa, dan apa yang ditimbulkannya, juga dalam kaitannya dengan kebutuhan akan keamanan. Sebab di Barat, terutama di Jerman, tetapi juga di Swiss, sering dikatakan, tidak, Rusia hanya berpura-pura membutuhkan keamanan. Itu kan negara paling aman di dunia. Jadi dia berbohong. Putin berbohong, dan di sini mengatakan bahwa Rusia kebutuhan, kedat, and then now sekudnong kekiwamen ong oroka. Sonst würde er nicht das Sicherheitsbedürfnis der Ukrainer untergraben. Also ich glaube, wir haben es mit Geschichtsrevisionismus zu tun. Jadi, saya pikir kita sedang berhadapan dengan revisi sejarah yang sudah dimulai sejak tahun 1945. Gambaran tentang Perang Dunia Kedua seringkali dibentuk oleh film-film Hollywood, di mana tentu saja orang Amerika selalu menang. Di Prancis pada tahun 1945, masih ada pandangan mayoritas bahwa Tentara Merah atau Uni Soviet bukan hanya menanggung beban utama perang, tetapi juga memberikan kontribusi yang menentukan bagi kemenangan atas fasisme Hitler. Hal itu kini telah benar-benar terhapus dari ingatan banyak orang. Ada seorang ilmuwan Kanada yang meneliti masa pemerintahan Stalin dengan sangat rinci. Baik tahun 1930-an, pembunuhan besar-besaran, maupun peran Stalin dalam Perang Dunia Kedua dan sebelumnya. Dan orang itu menceritakan bahwa para mahasiswanya selalu benar-benar terkejut ketika mereka memahami betapa banyak orang Jerman yang harus dilawan oleh Tentara Merah pada masa itu, dan betapa sedikitnya orang Jerman yang sebenarnya harus dihadapi oleh kekuatan pemenang sekutu. Hal itu benar-benar asing bagi kita. Dan pada saat yang sama, kita tidak boleh lupa bahwa orang Rusia, bahkan orang Rusia biasa, untuk waktu yang lama sangat bersahabat dengan Jerman. Meskipun ada peristiwa Perang Dunia Kedua, saya termasuk dalam sebuah inisiatif melawan Lupe yang diprakarsa oleh de Maizière, di mana kami, sebelum hal ini diterima di Jerman, mengirimkan uang pada para pejabat kompensasi moral. Sozusagen als moralischen Ausgleich. Es handelte sich damals erst 300 D-Mark, dann 300 Euro. Pada waktu itu jumlahnya hanya 300 DMM, kemudian 300 euro. Itu bukan apa-apa dibandingkan penderitaan para penyintas. Dan bagaimana para penyintas atau keluarga mereka bereaksi terhadap hal itu, biasanya mereka mengatakan bahwa mereka menghargainya, bahwa kami tidak melupakan hal itu, dan bahwa hal tersebut menjadi dasar bagi persahabatan di antara kami. Karena itu, semakin menyedihkan bahwa akibat revisionisme sejarah yang terjadi di Rusia saat ini, orang Jerman tetap dipandang positif dan mengingat paradigma politik yang datang dari Republik Federal Jerman, hal itu sebenarnya tidak lagi mengecuti. Und dieses wenn wir wieder weiter in dieses Verständnis. Dan ini, jika kita terus menggali pemahaman ini menurutmu, selain dari revisi sejarah dan mentalitas pemenang, dari mana asalnya sikap Eropa yang saat ini seolah-olah tidak mengakui adanya kebutuhan sah dari Rusia? Jadi, tuduhan menjadi seorang pemaham Putin sebenarnya adalah tuduhan bahwa seseorang mengambil serius apa yang dikatakan orang Rusia, dan dari situ ingin berpikir ke depan serta bernegosiasi. Sementara pihak lain mengatakan, tidak, kita tidak boleh mempercayai atau mendengarkan mereka.
kita harus mengakhiri perang Ukraina dengan cara yang kita inginkan. Yang berarti, semua wilayah harus dikembalikan dan Putin harus diadili di pengadilan kejahatan perang. Itulah yang dianggap sebagai pendekatan yang benar untuk menempatkan entitas Rusia pada batasnya. Nun, Pascal, wir haben das hier mit zwei Nah, Pascal, kita berhadapan dengan dua realitas alternatif di sini. Mereka yang menuduh orang lain sebagai pemaham Putin justru mengklaim bahwa mereka lah yang paling memahami Putin. Dan pemahaman itu selalu bisa diringkas dalam 3 kata. Sekali KGB, tetap KGB. Terinspirasi dari film James Bond tahun 1985. Dari situlah asalnya. Sementara itu, pihak lain melihat adanya kepentingan keamanan yang sah di pihak Rusia dan mendukung kebijakan dialog serta saling pengertian. Mereka tentu saja meninjau apa yang sebenarnya telah terjadi selama bertahun-tahun. Sich anschauen, was ist über die Jahre tatsächlich passiert. Die drehen dem Putin nicht die Worte im Mund rum. Mereka tidak memelintir perkataan Putin, tidak memilih-milih mana yang cocok bagi mereka dan mana yang tidak, berusaha menampilkan sejarah sesuai urutannya dan juga menunjukkan blokan-blokan fatal yang diambil oleh Barat. Namun, itu bukanlah versi sejarah yang mendominasi di Uni Eropa. Kaja Kallas, yang disebut-sebut sebagai kepala diplomat kita, menganggap kontribusi Rusia dan Tiongkok terhadap kemenangan atas fasisme Hitler dalam Perang Dunia Kedua sebagai disinformasi. Perempuan itu sama sekali sudah memiliki pendidikan sejarah lagi. Die Frau hat überhaupt keine geschichtliche Bildung mehr. Und ich fürchte, andere haben die auch nicht. Dan saya khawatir yang lain juga tidak memilikinya. Memang ada upaya yang berasal dari Polandia dan juga dari negara-negara Baltik, misalnya untuk menyalahkan Rusia atau Uni Soviet atas pecahnya Perang Dunia Kedua. Namun hal itu tidak tahan terhadap pemeriksaan sejarah manapun, karena semuanya disangkal. Siapa yang saat itu memandang Jerman Nazi dengan penuh simpati, dan bahkan sebagian bekerja sama dengan Jerman Nazi. Disangkal pula bahwa Stalin, yaitu Uni Soviet, selama hidup dalam Australia pada berkoalisi anti Hitler, Prancis dan Inggris, harus simpanaj simulated dengan muatan ideologis. Weil das natürlich alles ideologisch aufgeladen ist. In unserem Land, als Hitler die Macht ergriff, di negara kita, ketika Hitler berkuasa, pada awalnya hanya kaum komunis dan beberapa orang Katolik yang berkata, Hitler, itu berarti perang. Dan ketika hari ini Kaja Kallas memikirkan berapa banyak perang sebenarnya yang dimulai oleh Rusia, dan tampaknya ia meminta bantuan para stafnya. Lalu mereka menemukan sebuah angka, entah berapa. Saya kemudian memeriksa di Wikipedia berapa banyak perang yang melibatkan Rusia selama berabad-abad. 32 halaman. Dan menunjukkan aja di situ tertulis pada Hangaf, Soviet, sebenarnya orang Amerika termasuk Hemingway, program peran Spanyol. Die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Also hier werden Dinge Jadi di sini berbagai hal dicampur adukan dan dibawa ke ruang publik secara benar-benar tidak teratur, yang sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan kepentingan keamanan, melainkan hanya untuk menampilkan nafsu perang Rusia yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Jika kita melihat perang-perang antara tahun 800 dan 1200 yang tercantum di Wikipedia, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang Ukraina yang terlibat di sana? Tahu. Namun pertanyaannya seperti itu berarti juga. Apa dia bisa rasa sedangkan di umat berkait pemuda berkamas betul-betul berbeda dan sekitar acara taat itu justru benar suatu serangan habis taat. Die werden ja regelrecht abgewatscht, aber eben leider nicht mit Argumenten, sondern eben mit solchen dummen... Sayangnya, bukan dengan argumen, melainkan dengan komentar bodoh dan kurang ajar, seperti entahlah malaikat yang jatuh, pembawa air Kremlin, atau pasifis kompang camping. Ya, itu semua bukan argumen, sama sekali bukan argumen, karena dengan argumen mereka tidak bisa menang, mereka hanya bisa menang dengan stereotip. Sayangnya, stereotip semacam itu tentu saja tertanam di benak orang bersama dengan rasa takut. Dan kita semua tahu bahwa ketakutan melumpuhkan, ketakutan dan berpikir. Dan jalur kedua di mana kenyataan hari ini disangkal secara politis, adalah menebar ketakutan. Sudah banyak orang yang percaya bahwa besok orang Rusia akan berdiri di depan Berlin atau di depan rumah mereka sendiri.
Ja, also es ist Ya, jadi ketakutan itu satu hal. Hal lainnya adalah apa yang kamu sebutkan. Pandangan dunia yang saat ini sangat berbeda satu sama lain. Tentang bagaimana seseorang memahami dunia. Bagaimana sesuatu yang kita anggap sebagai realitas saat ini terbentuk. Yang menarik sekarang adalah bahwa dalam dua pandangan dunia yang berbeda ini, dari dua alasan yang berbeda, keduanya mengatakan, ya, Minsk, itu tidak pernah dimaksudkan dengan sungguh-sungguh. Orang Rusia mengatakan bahwa orang Eropa tidak pernah bermaksud serius. Kita tahu sekarang dari Hollande dan Merkel dan sebagainya, mereka sendiri yang mengatakannya. Dan orang Eropa saat ini mengatakan bahwa Putin tidak pernah bermaksud serius. Dia hanya ingin waktu untuk membangun tentaranya. Lalu dia membuang semuanya begitu saja. Menarik sekali bahwa saat ini kedua pihak, karena alasan yang sangat berbeda, sampai pada kesimpulan bahwa Minsk memang tidak pernah dimaksudkan dengan sungguh-sungguh, atau Minsk secara umum, tetapi bagaimana bisa kita tidak dapat menyepakati satu realitas, melainkan menggunakan pandangan dunia ini untuk memberikan logika pada perang. Jadi, itulah sebabnya kita berada dalam perang. Also, darum sind wir im Krieg. Pascal, ich kann auf deine Frage überhaupt Pascal, keine Antwort geben. Aku sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaanmu, karena aku percaya bahwa pandangan dunia dari mereka yang mempersiapkan perang sebenarnya tidak konsisten dalam dirinya sendiri. Di satu sisi selalu dikatakan bahwa orang Rusia hanya membayangkan ancaman yang mungkin datang dari NATO. Di sisi lain dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk perang di Ukraina. Itu murni agresi Rusia. Dan di sisi lain lagi, Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg mengatakan, orang Rusia itu ingin ekspor ozbrojenih sektoris sampai ke Ukraina. Jelas sekali, kami dan berbeda kefiberan ini. Und natürlich, selbstverständlich haben wir sie ihnen nicht gegeben. Das bedeutet, das Narrativ, Itu berarti, narasi dari mereka yang menyalahkan semuanya pada dugaan agresivitas alami Rusia sama sekali tidak benar. Mereka sendiri tidak bisa mempertahankan kebohongan mereka. Hari ini Uni Eropa melalui Ibu Kallas kembali mengatakan, ya, kami selalu menginginkan perdamaian yang abadi, adil dan aman bagi Ukraina dan Eropa. Namun secara faktual itu tidak benar. Kita semua tahu bahwa telah ada perundingan di Istanbul. Kita semua tahu bahwa kita sudah cukup dekat dengan kesempatan untuk mencapai perdamaian di Ukraina. Masih ada beberapa hal yang belum disepakati, tetapi hal-hal itu sebenarnya tidaklah tak teratasi. aber die waren nun nicht unüberwindlich. Und es hätte dazu geführt, dass die Ukraine Dan itu akan menyebabkan Ukraina tetap utuh secara teritorial. Akan ada pembicaraan tentang Crimea selama 10 tahun. Ukraina akan didemilitarisasi. Kita akan memiliki Ukraina yang netral. Lalu datanglah Barat dan berkata, itu tidak akan berjalan seperti itu. Itu bukan yang kami bayangkan, karena ini tidak pernah tentang Ukraina. Ini selalu tentang Rusia. Dan kemudian hal itu semakin sering dikatakan secara terbuka. Tujuan kita adalah untuk secara strategis melemahkan Rusia melalui Ukraina. Dan Ibu Kallas baru-baru ini ini berkata terkait China perdamaian. Jadi, Uni Eropa baca ini 2 poin. Also, die Europäische Union hat nur 2 Punkte. Erstens, die Schwächung Russlands. Zweitens, die Unterstützung der Pertama, pelemahan Rusia. Kedua, dukungan terhadap Ukraina. Artinya sebenarnya tidak ada strategi sama sekali kalau kita abaikan fakta bahwa pelemahan Rusia hanyalah angan-angan. Dan kedua, jika itu berhasil, justru akan mengarah pada satu-satunya situasi di mana penggunaan senjata nuklir oleh Rusia benar-benar akan dianggap sah. Jadi, saya tidak bisa lagi melihat adanya kebijakan yang rasional di situ. Karena itu, saya pikir pandangan dunia yang kamu gambarkan, pandangan itu didasarkan pada koordinasi babah melanceng dan juga asumsi ideologis yang sama sekali menyesatkan yang kadang membuat saya meragukan kewarasan orang-orang mengenai. Gesundheit derer zweifeln lassen, die das vertreten. Aber wie kommt es? Also nehmen wir Tapi, bagaimana bisa begitu? Jadi, mari kita ambil contoh Ibu Kallas. Saya tidak bisa memahami Ibu Kallas karena sebenarnya, dilihat dari biografinya, ia seharusnya menjadi seorang pembangun jembatan alami. Ia lahir sebagai warga negara Soviet, tumbuh besar di Uni Soviet hingga usia 16 tahun, sebagai putri dari seorang komunis. Bukan hanya politisi, tetapi juga seorang pejabat tinggi di Estonia. Ya, di Estonia. Dan sebenarnya, ia seharusnya memiliki pemahaman tentang segala hal yang terjadi di Uni Soviet dan kaitan sejarahnya.
Seharusnya ia mampu menjembatani berbagai pandangan yang berbeda itu. Namun justru, ia menjadi pendorong utama. Ia bahkan menampilkan dirinya sebagai korban Uni Soviet, yang katanya tidak pernah makan permen di bawah rezim yang tidak adil itu. Rezim yang turut dipimpin oleh ayahnya sendiri. Saya tidak bisa memahaminya. Ich kann mir es nicht erklären. Kannst du sie dir erklären? Bisakah kamu menjelaskannya? Bahkan jika Nyonya Kallas adalah korban rezim yang tidak adil, bahkan dalam keadaan seperti itu, kebijakan yang masuk akal seharusnya adalah mengatakan Estonia dan Rusia sebagai penerus Uni Soviet memiliki sejarah yang rumit. Dan kerumitan itu tidak hanya ada di pihak Rusia, tetapi juga ada bagian-bagian tersembunyi dalam sejarah Estonia. Dan yang kedua, saya adalah negara kecil, sedangkan Rusia adalah negara yang jauh lebih besar. Jadi, apa yang lebih masuk akal selain mencoba menjalin persahabatan dan membangun hubungan antar manusia? Namun, itu bukanlah semangat zaman di Estonia. Estonia telah memperlakukan minoritas Rusianya hanya sebatas standar minimum yang ditetapkan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Negara itu mengalami masalah dengan integrasi warga Rusia etnis yang bisa dimengerti sampai batas tertentu, tetapi hal itu tidak bisa dijadikan pembenaran. Saya pikir dia tumbuh besar secara politik di Estonia karena dia menjalankan kebijakan yang sangat keras terhadap Rusia di satu sisi, dan di sisi lain sama sekali mengabaikan fakta bahwa negara itu hingga tahun 2024 masih bergantung pada listrik dari Rusia. Estonia bahkan belum terhubung ke jaringan energi Eropa, dan pihak Rusia secara konsisten memasok listrik. Tidak menjadi masalah bahwa Putin mendapatkan uang dari situ, karena Estonia memang tidak punya pilihan lain. Mungkin Rusia punya pilihan lain, tetapi tidak bertindak demikian. Dan kebijakan Estonia ini sudah dimulai sejak tahun 1994. Saat itu, seorang Perdana Menteri Estonia bernama Meri muncul di Hamburg dan menulis dalam buku kenangan orang Hamburg, Rusia tentu saja bersifat agresif. Dan hari ini, orang berkata bahwa dia sudah benar sejak saat itu. Itu benar-benar konyol. Dia hanya memiliki pandangan tertentu tentang Rusia karena dia pembenci Rusia, sesederhana itu. Dan Ibu Kallas telah membangun citra dirinya sebagai politisi semacam itu. Dan akibatnya tidak lagi mampu mencerminkan dunia secara utuh, sehingga sama sekali tidak cocok dan tidak mampu menjalankan politik, kebijakan luar negeri, apalagi diplomasi atas nama Uni Eropa. Dan semua orang sebenarnya tahu itu. Karena para kepala negara dan pemerintahan Eropa telah membicarakan pada awal tahun ini siapa yang bisa berbicara dengan Rusia. Dan nama Ibu Kallas tidak muncul. Sebenarnya. Tapi sebenarnya ini juga sebuah tragedi. Ini adalah tragedi. Sangat sulit untuk menjelaskannya. Bahwa kita di Eropa berada dalam situasi seperti ini. Padahal sebenarnya kita memiliki semua modal mental yang kita butuhkan untuk membangun pengertian dan saling pengertian. Itu sebenarnya sudah pernah dibangun, yaitu melalui Ostpolitik Willy Brandt. Dengan kesadaran bahwa selama bertahun-tahun, kita juga harus membangun jembatan dari barat ke timur. It's an academy with smart in Hamburg Malays, Mimets Perzak Bifsalamasat. Das lässt mich sprachlos. Ja, aber ich meine, Ya, tapi maksud saya, masa keemasan hubungan Jerman-Rusia terjadi di bawah Kanselir Schröder. Dan itu dimulai ketika ada Pakta Tiga Pihak pada tahun 2003, sehubungan dengan Perang Irak. Schröder, Chirac, dan Putin saat itu menentang agresi Amerika terhadap Irak, tidak ikut serta, dan juga mengecamnya dengan keras dan tegas. Dan saya masih ingat kami juga menulisnya dalam buku kami, bagaimana pihak Amerika bereaksi terhadap hal itu dengan sikap seolah-olah, kami peduli. Sebenarnya maksudnya adalah, kami akan mengumpulkan habis syaratnya karena biaya itu berbagai peran kepemimpinan kami dan juga kebijakan luar yang militaristik. Dan tidak ada yang terlupakan dari itu, sama sekali tidak. Itu adalah tanda pertama bahwa Amerika Serikat akan mengambil sikap keras terhadap Rusia, yang kini kembali muncul di panggung dunia dalam sosok presidennya, Putin.
Dan butuh tepat 3 tahun lagi sampai akhirnya dikatakan Rusia adalah sebuah pom bensin yang menyamar sebagai negara. Awalnya Rusia diremehkan, tetapi pada saat yang sama semakin banyak langkah diambil untuk menekan dan berpotensi melemahkan Rusia yang perlahan mulai bangkit kembali. Menurut saya, masa itu dimulai tahun 2028. Begann meines Erachtens 2007, 2008. Denkst du also, der Zeitraum zwischen 2003 Jadi menurutmu, periode antara 2003 dan 2007, tahun 2007, itu kan tahun ketika Vladimir Putin menyampaikan pidatonya di konferensi keamanan, yang sebenarnya merupakan sebuah seruan. Berhentilah, ini mulai berbahaya. Kita harus duduk bersama sekarang dan berbicara dengan serius tentang apa saja yang sedang berjalan salah saat ini. Tapi itu berarti bahwa pada tahun 2007 sudah ada banyak masalah. Dan Vladimir Putin berkata, kita harus mulai mengubah arah sekarang teman-teman, di sini di München. Namun antara 2003 dan 2007, apakah pada masa itu proses penyatuan Eropa atau penyatuan besar Eropa, yaitu Prancis, Jerman, Rusia, benar-benar mulai disusupi? Ataukah itu terjadi lebih awal? War es schon früher? Also es gibt ja Leute, wo man das nachweisen kann, die bereits Jadi ada orang-orang yang bisa dibuktikan yang sudah pada tahun 1991 atau 1992 di AS mengeluh bahwa dalam proses pembubaran Uni Soviet, Rusia seharusnya juga bisa dan harus disingkirkan. Saya benar-benar bukan ahli dalam perang Chechnya atau kemerdekaan Chechnya. Namun, ada beberapa petunjuk bahwa dukungan terhadap gerakan teroris dan separatis di Chechnya setidaknya setelah tahun 1999 tidak sepenuhnya terjadi tanpa bantuan MI6 dan CIA. Litvinenko, yang kemudian dibunuh pada tahun 2006, bahkan masuk Islam di ranjang kematiannya, dan sebuah surat kabar Chechnya saat itu menulis, sekarang dia bukan hanya seperjuangan kami, tetapi juga saudara seiman kami. Sondern jetzt ist er auch unser Bruder im Glauben und in der Daily Mail war damals zu lesen, dass es Dan di Daily Mail saat itu tertulis bahwa ia telah bekerja untuk MI6 sejak tahun 2003. Nah, itulah yang saya maksud dengan petunjuk. Hanya saja pada saat itu sudah ada dualitas. Di satu sisi, kebencian terhadap Rusia tidak hilang dengan runtuhnya atau bubarnya Uni Soviet. Ben Hodges misalnya mengatakan, selama beberapa dekade, Rusia adalah musuh kita. Dan di sisi lain, Barat harus dan juga ingin bermanuver di antara pertanyaan, apakah kita akan menarik Rusia ke dalam kubu kita, atau bagaimana kita mencegahnya menjadi terlalu mandiri? Karena pidato yang disampaikan Putin pada tahun 2007 dan reaksi Barat terhadapnya sudah berbicara dengan sendirinya. Und die Reaktion des Westens darauf sprach ja für sich selbst. Niemand redete über den Inhalt und jeder sagte, um Gottes Willen, das ist ein... Tidak ada yang membicarakan isinya, dan semua orang berkata, demi Tuhan, itu orang yang tidak tahu berterima kasih dan kurang ajar, yang sekarang telah memulai kembali perang dingin. Bahwa ia mengemukakan poin-poin yang sebenarnya memiliki dasar, sudah tidak menarik bagi siapapun dalam diskusi pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, ketika Amerika benar-benar memaksa Prancis dan terutama juga Jerman untuk menyetujui opsi perluasan NATO terhadap Ukraina melalui Georgia, Merkel tahu persis apa yang ia lakukan. Ia awalnya secara terbuka di Jerman mengatakan, jadi ini bukan ide yang baik. Pertama, tidak ada mayoritas yang mendukung di kalangan rakyat Ukraina. Dan kedua, di mana letak nilai tambahnya? Itu sudah diatur dalam statuta NATO. Das ist ja NATO-Statut. Und 2022 hat sie eingeräumt, dass sie Dan pada tahun 2022, dia mengakui bahwa saat itu dia tahu bahwa hal itu merupakan semacam pernyataan perang bagi Putin. Dan dari situ bisa dilihat bahwa keputusan diambil dengan mata terbuka, meskipun sudah diketahui bahwa keputusan itu melanggar kepentingan fundamental Rusia. Dan berkat Julian Assange, kita mengenal Telegram itu. Tidak berarti tidak. Jadi ini adalah soal keanggotaan Ukraina di NATO. Garis merah para forwarding sebagai pemilik di Moskow atau Rusia. Namun tidak peduli. Es hat aber niemand interessiert und der Mensch, der das am besten für mich zum Ausdruck gebracht. Dan orang yang paling berhasil mengungkapkan hal itu bagi saya adalah William Burns yang menulis tentang pengalamannya terkait dengan Rusia.
Tidak, pertanyaan yang tepat bukanlah siapa yang kehilangan Rusia. Yang benar adalah mengatakan bahwa Rusia tidak pernah menjadi negara kita. Dan saya pikir itu benar. Rusia selalu menjadi negara bagi orang Rusia dan semua bangsa lainnya. Namun ada upaya untuk menjadikannya semacam mitra junior, negara bagian ke Limpang 1, vasal, atau pelayan. Vasal dan seperti itu, spesialnya di Republik Federal Jerman. Sekiu voli di imamahip di bahasa di astal lepois taksan. Mari bertain well. Dass andere eher eine Spartakus-Natur haben. Sagen wir es mal so. Und das ist eine der fundamentalen Missverständnisse. Die Bundesrepublik Dan Deutschland inilah darf kesalahpahaman yang mendasar. Republik Federal Jerman belum pernah bergantung secara politik luar negeri kepada Amerika Serikat sebesar sekarang. Kamu tadi menyebut Brandt, tapi juga Kohl, sebagian juga Merkel, dan tentu saja Schröder. Dan sekarang bisa dibaca bahwa Kanselir Jerman berkata, apapun Joe, apapun yang kamu mau, akan saya lakukan. Dan itu juga tercermin dalam penampilannya di Oval Office. Foto terkenal itu, ada orang hanya bisa memegangi simpala. Mereka semua duduk di atas seperti anak-anak kanak-kanak di depan gurunya dan mendengarkan keunpang. Betapa memalukan, betapa kurang percaya diri, dan betapa tubuh kesulitan ketinggian sendiri. Für die Verwirklichung des eigenen Interesses. Dieses Foto hat mich fasziniert, weil in den deutschen Medien, auch in den Schweizer... Foto ini memikat saya karena di media Jerman juga di media Swiss, foto itu ditampilkan dengan bangga. Kami duduk di meja sang pemimpin. Kami berada di Oval Office. Kami hadir. Eropa ada di sana. Eropa mengambil tanggung jawab dan berada di Washington. Namun sebenarnya, hal itu hanya di kalangan kita yang ditafsirkan sebagai penghinaan nasional. Sebagaimana memang dimaksudkan oleh Amerika, jelas sekali. Penataan kepala negara seperti itu dilakukan dengan sengaja. Itu adalah sebuah pertunjukan psikologis, di mana orang-orang diperlihatkan. Washington memang patut dipuji karena mereka melakukannya dengan cara seperti itu, menampilkan diri mereka demikian. Tetapi di Eropa, hal itu sama sekali tidak disadari, tidak dipahami. Naja, ich meine, das ist das Problem mit der Hofberichterstattung. Ya, maksud saya itulah masalahnya dengan liputan istana. Ketika seorang kanselir Jerman mengatakan bahwa itu adalah pembicaraan yang sangat baik di Washington, padahal siapapun yang melihat bagian yang terbuka untuk pers bisa mendengar bahwa komentar Trump kepadanya adalah, menurut saya dia punya warna kulit yang bagus. Ya. Dan Ursula von der Leyen diberi selamat. Selamat atas hasil negosiasi perdagangan yang luar biasa, padahal jelas sekali pihak Amerika yang menang. Jadi sejelas, Rein tidak mau intiramon sama siapa orang. Dan foto lemnya itu vintil di kanal Instagram gitu teh. Pers Eropa da des Weißen Hauses, das hat die europäische Presse ja gar nicht gehabt. Aber wenn eben die Legende heißt, das war ein großartiges... Tapi jika legenda itu berbunyi bahwa itu adalah pertemuan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama, orang berkata, ya orang Amerika memang yang paling penting di dunia ini. Dan tanpa payung nuklir Amerika, ya Tuhan siapa tahu apakah orang Rusia tidak sudah datang kemarin, maka disitulah cerminan realitas berhenti. Seperti yang saya katakan, saya pikir kita memiliki di kalangan tertentu, dan sayangnya mereka membentuk atau memimpin opini, meskipun tidak selalu mewakili mayoritas. Kiritin attitude untuk kelihatan laran itistik. Dunia neuntain dikasih dalam bahwa itu awal juga adalah gambar hitin. Kalau orang dari teatram dan dass das ein schönes Bild ist, wo alle vor Daddy Trump sitzen. Na gut. Wir kommen zum Schluss, aber ich möchte dich gerne fragen nach... Kita sudah sampai pada kesimpulan, tapi aku ingin bertanya padamu, hanya secara hipotetis, jika ada satu hal yang bisa kamu ubah di Eropa saat ini untuk mendorong pemahaman atau kemampuan untuk saling memahami, hal apa yang akan kamu ubah? Apakah kamu akan mengatakan bahwa jika propaganda berhenti, maka kita akan mencapai pemahaman? Jika kita memiliki media massa yang benar-benar berupaya memberitakan peristiwa nyata dan bukan membentuk opini, atau apakah ingin mengemalath elit politik di Eropa? Apa yang ingin kamu ubah? Agar kembali pace terwujud. Was würdest du ändern wollen, um Verständnis wieder möglich zu machen? Ich glaube, das ist mit einem Element überhaupt. saya percaya bahwa satu elemen saja sama sekali tidak cukup. Namun yang paling penting, saya akan menyarankan, pertama-tama dengarkan, dan hilangkan pikiran bahwa semua orang lain adalah musuh,
dan hanya berbohong setiap kali mereka berbicara. Dan hilangkan pikiran bahwa semua orang lain lebih buruk daripada kita. Karena ketakutan terhadap Rusia dan ketakutan terhadap Tiongkok banyak memberitahu kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Perlawanan terhadap dunia baru ini yang dijalankan oleh para elit politik dan juga oleh para elit media selalu memiliki unsur. Ya Tuhan, kalau mereka yang berkuasa, semuanya akan menjadi jauh lebih buruk. Karena selama 30 tahun, kita telah mengalami banyak hal buruk seiring dengan tampilnya dominasi Amerika. Atau selama 500 tahun ketika kita menjelajahi dan menguasai dunia. Sebenarnya, saya berharap kita berhenti berpikir bahwa kita adalah pusat dunia. Aufhören zu denken, wir seien der Mittelpunkt der Welt. Ich höre genau dasselbe von unseren Saim to go retal is itri tupfetsis drig rethenistor smallword dislaliu. Smurberku. Runich. Wamahauthma dingim spedergamest. Dingerken. Nauth eng wibus. Und Bescheidenheit lernen. Gut. Belajar mendengarkan dan bersikap berhati-hati. Baik. Itu berarti begitu universitas que harus denke sani kenap darang studi. Bescheidenheit beibringen. Mal schauen. Yamnikitsai Germithti in the Abernupengi. Pascal, di luar rekaman kamu bisa potong bagian itu lagi. Kamu kan yang berbicara dengan orang dari Singapura. Ya, aku masih belum tahu namanya, memalukan sekali. Ketika dia berkata bahwa ASEAN sebenarnya adalah kawasan yang paling beragam secara budaya dan peradaban di dunia, aku berpikir, Petra Erler, kamu memang agak Eurosentris. Kamu selalu berpikir bahwa itu misalnya hanya sebuah model untuk perdamaian. Tapi ternyata tidak begitu beragam. Justru kita tidak kue keberagaman ini. Tapi saya tidak ada point. Dari sekarang selikan prato prostitut gitu. Abschlussrede jetzt. Petra, arang orgoming ikwiram med kami, nextap meansfli bukuring about lis but sama swamimu. Tap, I temport lane in extabis then muk handful. Im simbedik swu alice janu. Net Schumann Nazarbervergy Substack. Trip your block de Sina. Sind dis man namajasuar. To chorgy string yam by cancer about singing. Naukan substack as die description of food. You Dr. Petra Erler, Ray Kathy Manyang, that's why I'm intang. Vielen Dank. Verkauft Pascal, kann heute die Gates equally.